Dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36, kita akan belajar kembali peristiwa yang terjadi sebelum Yesus dibunuh dan mati di kayu salib. Di mana dalam bagian firman ini dikisahkan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan peristiwa ini dinamakan dengan transfigurasi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apa itu peristiwa transfigurasi? Peristiwa transfigurasi terjadi ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dalam tulisan Injil Lukas dikatakan di sana bahwa kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu mereka naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Itulah proses transfigurasi yang dialami oleh Yesus. Dan peristiwa ini memberi makna bagi kehidupan kita tentang penekanan yang disampaikan oleh Allah lewat peristiwa ini terhadap siapakah Yesus itu sesungguhnya. Tujuan dari peristiwa transfigurasi yang dialami oleh Yesus ketika ia mengalami perubahan wujud pada saat itu adalah agar murid-muridnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang siapa itu Yesus sesungguhnya. Dia mengalami perubahan dramatis dalam penampilannya agar para murid dapat melihat dia dalam kemuliaannya. Sebab selama perjalanan pelayanan yang dia lakukan bersama murid-muridnya hanya mengenal Yesus dalam tubuhnya sebagai seorang manusia yang sejati. Tetapi atas peristiwa ini, mereka lalu memiliki kesadaran yang lebih besar tentang keilahian Yesus. Sebab mereka belum bisa memahami sepenuhnya tentang siapa itu Yesus. Sehingga terkadang mereka ragu tentang anak Allah yang diutus oleh Allah, yaitu Kristus. Peristiwa ini terjadi di atas gunung. Dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 9 bahwa ketika Yesus naik ke atas gunung dan berdoa bersama 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika muridnya ini tertidur, tetapi saat mereka terbangun, mereka melihat wajah Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan peristiwa ini merupakan suatu tanda yang menunjuk kepada pemuliaan yang akan menyusul dalam kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi kebangkitan itu akan didahului dalam sebuah penderitaan, kematian, kesengsaraan. Pemuliaan di atas gunung yang dialami oleh Yesus ini juga meneguhkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, yakni Dia yang diutus untuk melakukan penebusan dosa bagi manusia lewat kesengsaraan, penderitaan, dan kematiannya.
tetapi ia akan mengalami kemuliaan, kemenangan lewat kebangkitannya. Dalam peristiwa transfigurasi itu Musa dan Elia muncul dan berbicara dengan Yesus tentang kematiannya yang akan segera berlangsung. Petrus yang tidak mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Yesus sangat ketakutan, dan dia menawarkan untuk memasang 3 kemah, 1 bagi Yesus, 1 bagi Musa, dan 1-nya bagi Elia. Petrus mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di tempat itu. Sebab bagi Petrus, dia memiliki pemahaman bahwa tempat itu penuh dengan kemuliaan. Namun dia tidak mengetahui dan memahami apa tujuan Yesus datang ke dunia ini, di mana dia harus menempuh jalan sukar untuk menderita dan mati. Selanjutnya kisah ini diakhiri dengan awan menyelimuti mereka, lalu terdengarlah suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, yang kupilih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Suara itu memaklumkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ketika Yesus sendirian dengan murid-muridnya yang masih sangat ketakutan, Yesus kemudian memperingatkan mereka untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang mereka lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna bagian firman ini bagi kehidupan kita ketika di 1 minggu berikutnya kita akan memasuki dalam pemaknaan iman kita tentang kesengsaraan yang akan dialami oleh Yesus lewat minggu-minggu prapaskah atau minggu-minggu sengsara yang akan kita lewati dan dimulai di tanggal 2 Maret di minggu depan. Firman ini mengantar kita untuk memahami dan memaknai siapa itu Yesus sesungguhnya, dan untuk apa dia datang ke dunia ini bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memahami bagian firman ini tentang peristiwa transfigurasi Yesus sebelum dia menjalankan misi terakhirnya di dunia, sebelum dia sengsara, menderita dan mati, kita kilas balik ketika awal di mana dia akan memulai pelayanannya sebagai seorang Mesias. Ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, langit terbuka dan Roh Kudus turun di atasnya dalam bentuk merpati. Dan terdengar suara dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Peristiwa itu mau mengajarkan kita tentang apa yang dialami oleh Yesus. Bahwa ketika dia memulai tanggung jawab pelayanan yang Tuhan Allah percayakan dan amanatkan baginya, dia dipenuhi dengan roh, dia dibekali dengan Roh Kudus untuk memampukan dia melaksanakan misi Allah di dunia. Dia mendapatkan kekuatan dari Allah untuk menjalankan tanggung jawabnya.
penegasan dan penekanan Allah ini kembali diulang dalam bagian firman yang baru kita baca bersama dan dengar bersama, di mana ketika dia akan memulai misi terakhirnya dalam sebuah tanggung jawab besar yang bagi dia tidak mampu untuk melakukannya. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke gunung, dia berdoa, minta kekuatan, topangan dari Sang Bapa untuk memampukan dia menjalani dan mengalami penderitaan, kesengsaraan dan kematian yang akan dia alami. Di sana juga terjadi penekanan yang dikumandangkan oleh Allah ketika suara terdengar dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman ini kita belajar untuk memahami tentang siapa itu Yesus. Bahwa dia adalah manusia, tetapi dia juga adalah Tuhan. Dia menjalani masa-masa kehidupannya sebagai seorang manusia, tetapi dia juga melakukan tanggung jawab dalam keilahiannya sebagai seorang Tuhan yang melakukan mujizat, yang melakukan banyak hal dengan kuasa yang Allah berikan baginya. Dia tidak berjalan sendiri, walaupun dia seorang Tuhan, tetapi dia selalu minta kekuatan, topangan dari Tuhan Allah, Sang Bapa yang mengutusnya, untuk memampukan dia, untuk menguatkan dia dan menyokong dia dalam misi keselamatan yang akan dia kerjakan bagi dunia. Karena itu hal pertama yang dia lakukan sebelum dia ada dalam sebuah pergumulan berat dalam misi pelayanannya, dia mengutamakan doa sebagai kekuatan dasar dalam seluruh kehidupan dan pelayanan yang dia lakukan. Doa menjadi hal yang utama dalam apa yang dia lakukan. Dan peristiwa ini juga dimulai ketika dia sementara berdoa di atas gunung. Dan saat itu rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Maka hal ini mau mengajarkan kita bahwa kekuatan doa sangat besar kuasanya. Ketika dia berdoa terjadi perubahan wujudnya. Dia dimuliakan oleh Allah. Dan Allah mau memberi pemahaman kepada para muridnya saat itu bahwa ini dia Mesias, anakku yang kuutus untuk melakukan misi keselamatan bagi dunia, bagi Bapak Ibu dan saya. Maka Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara jemaat, ketika kita ada dalam segala tanggung jawab pergumulan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita, bahkan dalam menjalani hidup ini, Yesus hendak mengajarkan Bapak Ibu dan saya untuk menjadikan doa sebagai hal yang utama dan pertama dalam hidup ini. Doa harus menjadi dasar, doa harus menjadi kunci kehidupan kita. Sebab tanpa doa, maka kehidupan kita akan mati secara rohani.
Bagi orang percaya, doa adalah nafas hidup. Karena itu ketika kita memutuskan hubungan dengan Allah lewat doa, maka kehidupan kita akan mati. Karena relasi kita dengan Allah terputus. Kita hanya bisa berjumpa dengan Allah hanya melalui doa. Karena itu doa menjadi kunci kehidupan kita. Yesus saja berdoa minta kekuatan, pertolongan dari Allah sebelum dia menjalankan pergumulan panjang dalam kesengsaraan, penderitaan, dan kematiannya. Apalagi Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu doa adalah kunci kehidupan kita. Yesus mengajarkan kita untuk setiap saat melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Sebab dari doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Yesus melakukannya dan dia mengalami perubahan ketika dia berdoa. Dia dimuliakan. Maka dalam keyakinan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menjalani hidup, ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup ini, kita memulai segala sesuatu dalam hidup ini, dasarilah dengan doa. Supaya doa itu akan memampukan kita, memberi kita kekuatan dan membawa perubahan untuk apa yang menjadi pergumulan kita. Hal yang kedua yang mau diajarkan bagian firman ini bagi kita adalah dengarkanlah Tuhan segala titah dan perintahnya. Allah berkata dalam proses transfigurasi itu, dengarkanlah dia karena dia ini anakku yang kukasihi dan kukenankan. Maka mari kita mendengar setiap perintah dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus peka mendengar suara Tuhan yang datang dalam hidup kita, supaya kita akan memahami rencana dan tujuan Tuhan Allah untuk menempatkan kita di dunia ini. Jangan dengarkan suara-suara yang lain, tetapi Allah mengajarkan kita lewat bagian firman ini, yang harus kita dengar adalah segala perintah dan ketetapan Yesus bagi kehidupan kita lewat ajaran-ajarannya. Karena dia Tuhan atas kehidupan kita. Hal yang ketiga yang mau diajarkan oleh bagian firman ini adalah kita diminta untuk lebih mencintai Yesus dalam hidup ini. Kita lebih benar-benar memahami tentang siapa dia yang diutus Allah bagi kehidupan kita. Bahwa dia Tuhan pengendali atas seluruh kehidupan yang sementara kita jalani dan gumuli di hidup ini. Karena itu cintailah dia bersama dengan firman-Nya yang dia ajarkan, supaya kehidupan kita akan bermakna, menghasilkan buah-buah dan menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan ini. Dan hal terakhir yang mau diajarkan oleh bagian firman ini bagi kita, jangan kita seperti Petrus yang mau tinggal di zona nyaman yang dia alami. Ketika dia melihat peristiwa transfigurasi itu, dia tidak mau keluar dari situasi itu. Karena itu dia katakan bagi Tuhan Yesus untuk mendirikan 3 kemah bagi mereka dan mereka tinggal di situ.
Tetapi dia tidak memahami bahwa Yesus harus turun dari gunung itu, melaksanakan tanggung jawabnya, misi terakhir yang harus dia lakukan, yaitu menderita sengsara dan mati demi penebusan dan keselamatan manusia. Tetapi pada akhirnya dia akan mengalami pemuliaan, kemenangan ketika dia dibangkitkan pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Karena itu bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita diminta untuk mencintai Yesus, mengikuti ajaran dan firman-Nya. Tidak mudah, penuh tantangan, penuh resiko. Karena mengikuti Yesus ada syarat yang harus kita lakukan. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Resiko dan tantangan ketika kita mencintai Yesus, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, ketika kita mau mengikuti Dia, menyangkal diri setiap hari. Firman katakan bagi kita, apa arti menyangkal diri? Meninggalkan kepentingan kita dan mengutamakan kepentingan Tuhan dan sesama di atas segala-galanya. Dan itu sulit, karena keakuan kita harus kita tanggalkan, egoisme kita terhadap cinta diri harus dihilangkan. Baru kita mampu untuk memahami panggilan untuk mengikut Kristus. Hari ini di tengah persekutuan jemaat diaspora, kita akan menyaksikan sejumlah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan dalam jemaat ini sebagai pengurus wadah-wadah kategorial, sebagai pengasuh, tetapi juga dalam tanggung jawab yang lain. Melayani Tuhan bukan sebuah kewajiban, tetapi melayani Tuhan adalah sebuah panggilan. Maka ketika kita memahami panggilan itu adalah yang Tuhan percayakan bagi kita, maka kita akan melakukannya dengan ketulusan, keikhlasan, tanpa persungutan, tanpa merasa terbeban. Kadang ketika kita ada dalam pelayanan, lalu masalah datang, baik dari pengurus, sesama pengurus ataupun anggota, kita mulai ngambek, mulai hilang dari persekutuan. Itu tantangan, itu resiko. Di sanalah buktikan penyangkalan diri kita untuk mencintai Yesus dalam hidup kita. Seorang Kristen ketika dia dewasa dalam iman, bukan ketika berapa lama dia menjadi Kristen, seberapa banyak dia hadir di gereja, tetapi kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kedewasaan dalam iman adalah ketika tantangan itu datang, kita berani menghadapinya. Kita tidak lari dari tantangan itu, karena kita tahu ketika Tuhan Allah mengutus kita, Dia memampukan kita untuk melakukan panggilan itu. Dari sekian yang ada, hanya Bapak Ibu yang terpilih
Maka maknailah panggilan dan pilihan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan melaksanakan tanggung jawab pengutusan Tuhan dalam masa bakti, masa pelayanan 3 tahun ke depan. Bukan waktu yang pendek, 3 tahun waktu yang panjang. Akan ada banyak dinamika yang dialami, persoalan yang akan dihadapi. Tetapi percayalah pada Tuhan yang mengutus. Tadi saya katakan bahwa ketika Yesus memulai segala hal dalam panggilan yang Tuhan Allah percayakan baginya, Dia minta kekuatan lewat doa. Maka ketika kita berhadapan dengan setiap pergumulan apapun dalam pelayanan yang Tuhan Allah percayakan, datang dan katakan pada Dia dalam doa. Maka kuasa doa itu akan melakukan perubahan bagi setiap gumul yang kita hadapi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan mundur ketika tantangan itu datang. Itu artinya kita kalah sebelum berperang. Paulus katakan dalam kitab Filipi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu komitmen, kesetiaan, ketulusan. Walaupun dia dipenjarakan, walaupun nyawanya terancam, apakah dia mundur dari pelayanannya? Tidak, Bapak Ibu. Dia tetap maju dan dia berkata dalam imannya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu berarti seluruh kehidupannya dia aktakan dan dia persembahkan bagi Tuhan. Maka kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini, mari kita aktakan dan persembahkan bagi Tuhan. Jangan sampai kita sudah lemah, fisik kita sudah lemah, baru kita mau melayani. Saya mau katakan bahwa jangan kasih tenaga sisa untuk Tuhan. Sebab Tuhan kasih kita kekuatan, kesehatan, kesempurnaan untuk hidup bagi Dia, untuk melayani Dia, karena Dia lebih dahulu melakukannya bagi kita dalam sebuah penebusan, keselamatan, kemenangan yang Dia berikan. Sehingga kita ada sampai hari ini untuk menjalani hidup dan melakukan apa yang berkenan baginya. Maka jalanilah tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu kita semua. Karena kita terpilih menjadi murid-muridnya untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup ini. Minta Roh Kudus untuk memampukan. Karena dalam pekerjaan pelayanan, kekuatan kita terletak pada hikmat Tuhan, pada tuntunan Roh Kudus, pada doa yang sungguh untuk kita melayani. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.